Udah kayak pasukan apalah gitu Mang. Keruduk banyak Mang. Anak kecil semua. Itu dierok Mang. Mobil segitu besarnya, mobilnya aja coba bayangin, mobilnya aja 7,2 ton. Nah, terus muatannya 18 ton. Itu udah berapa? Itu di situ saya hampir terkencing-kencing Mang. Keras semua wujudnya Mang. Itu hutan Blora ya? Iya, memang di situ hutannya rada itulah, jalannya kecil ya angker lah. Mitosnya apa di daerah situ? Kurang mengerti Bang. Saya kurang mengerti mitosnya. Cuman ya yang saya alami seperti itu. Di perjalanan malam menyusuri hutan yang sepi, ucapan Sompral terucap lirih menantang goib. Jalanan yang lancar pun berubah mencekam. Aroma anyir dan bisikan samar muncul seketika. Tak ada wujud, tak ada rupa. Hanya sebuah rasa yang mencengkram jiwa. Seolah melampiaskan amarah akibat ucapan Sompral yang dilontarkan oleh Mas John. Sobat Malam Mencekam, narsum kita hari ini Mas John. Assalamualaikum Mas John. Waalaikumsalam Mang. Sehat Mas John ya? Alhamdulillah sehat. Dan assalamualaikum juga untuk sobat yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua sehat ya. Dan Mang Ai ucapkan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya banyak. Amin. Jangan lupa jaga kondisi ya. Iya. Dan terima kasih sudah support ke Malam Mencekam sampai hari ini. Mas John yang ditunggu-tunggu, idola dari penonton banyak yang minta harus tampil kembali. Dan ternyata dari hasil pesugihan yang dilakukan Mas John itu udah nggak melakukan lagi ya? Udah enggak Mang. Pensiun. Ya bukannya pensiun, kalau masalah pesugihan nggak ada pensiunnya Mang. Cuman beberapa kali bahkan sampai puluhan saya melakukan ritual pesugihan, ya hasilnya nihil. Jadi di tubuh Mas John sendiri terasa nggak kalau masih ada bekas-bekas energi negatif gitu? Alhamdulillah Mang. Kalau sekarang ini nggak ada Mang. Tapi waktu dulu saya menyatakan dalam pikiran saya dan hati saya, haikul yakin saya menyatakan bahwa saya tidak akan lagi terjun di dalam istilahnya dunia pesugihan itu. Saya kan berarti itu memutus rantai secara langsung Mang. Iya. Nah di situ itu imbasnya memang besar sekali dan terasa sekali imbasnya. Jadi kalau mereka yang pernah melakukan itu pasti ada ya Pasti saya bekas-bekasnya? jamin, pasti itu. Apa sebutannya? Energi negatif begitu ya? Ya energi yang jelek aja lah Mai, istilahnya. Dalam pemikiran kita buntu, terus dalam aktivitas saya seolah-olah malas. Ya itu yang saya pernah ceritakan kemarin-kemarin di studio ini. Yang ada itu hanya khayalan si miskin Mai. Iya. Dalam artian khayalan si miskin itu saya tuh selalu menghayal gitu. Mau ini ya intinya mah mau instan lah Mai. Gitu. Jadi kerja malas ya efeknya? Itu efeknya itu Mai. Ekonomi otomatis turun. Otomatis drastis turun karena saya nggak cari, terus pengeluaran terus keluar kan. Itu kan keluar Mang. Membutuhkan ongkos ke sana, ongkos ke sini. Kalau orang-orang istilahnya pemain seperti itu kan bilangnya PO. Kalau PO tuh artinya permainan ongkos lah gitu Mang. Bahasa-bahasa paranormalnya tuh gitu. Permainan ongkos. Permainan ongkos. Gratifikasi gitu ya? Iya, nah orang kejebloknya di situ Mang. Saya jauh-jauh misalkan ini ya. Saya jauh-jauh ke sana udah ongkos keluar, buat makan, buat rokok, buat ongkos, buat biaya, hasilnya nihil. Itu kejebloknya orang di situ. Jadi akhirnya ngebohong juga ke perusahaannya. Akhirnya itu. Jadi banyak jeleknya. Banyak jeleknya. Oke. Yang ini kisahnya horor nih katanya, yang sekarang. Iya makanya jadi dalam kisah ini satu perjalanan itu saya banyak mengalami kendala makanya. Ini asli. Jadi ke arah barat istilahnya saya bergesekan dengan hal-hal yang negatif dalam artian. Ini nyupir kan? Nyupir. Posisi saya bukan driver satu. Jadi ada salah satu senior saya Mangai. Istilahnya sudah sepuh lah. Sudah sepuh. Ya sebenarnya sih kalau ya punten.
harusnya sih pensiun dia tuh, dalam artian udah nggak hidup di jalan lagi lah gitu. Cuman kan mungkin tuntutan makanya dari tuntutan kebutuhan gitu, dia masih memaksakan untuk nyupir gitu. Oke, nanti kita lanjutkan. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas John. Jadi begini Mangai, kejadian ini sebenarnya belum lama loh Mangai, kemarin-kemarin tuh. Waktu itu saya ingat zaman nasi goreng harga 10.000 Mangai, 12.000. Sekarang kan nasi goreng udah 15.000. Kemarin-kemarin itu tahun 2021, kalau saya kan pernah cerita sama Mang Ayah. Jadi setelah wafatnya ayah saya, bapak saya ya. Setelah wafatnya bapak saya itu saya kan nggak bermain lagi, dalam artian nggak mencari dunia pesugihan gitulah Mang Ayah. Karena sebelum bapak saya meninggal itu ada wejangan, kamu mau lari kemana aja nggak bakal bisa, kamu mau ke tempat mana juga nggak bakal ketahekan kalau kamu memakai jalur yang seperti itu. Nah, omongan bapak saya itu Mang Ai, sampai sekarang saya selalu ingat Mang Ai, karena wejangan itu berharga lah bagi saya. Mungkin kalau bapak saya nggak membuka atau membeberkan riwayat saya gitu, istilahnya dari hari weton, dari tanggal lahir gitu, ya mungkin saya masih belusukan mencari tempat-tempat pesugihan itu. Karena semenjak tahun 2000-an Mangai, 2000 sampai kemarin-kemarin sebelum tahun 2020, ya kurang lebih 19 tahun saya kan selalu mencari seperti itu Mangai. Makanya kisah saya banyak di Malam Mencekam ini, karena memang saya bisa dikatakan penghobi atau gimana lah gitu. Karena saya mempunyai satu cita-cita, mimpi yang tidak mudah dijangkau lah kalau dengan secara saya kerja nyata gitu Mangai. Jadi kan saya larinya ke jalur pesugihan. Nah, setelah masuk akhir-akhir tahun 2020 itu bapak saya itu di situ ngasih wejangan, Mangai. Nah, dari situ memang Mangai, setelah bapak saya ngomong seperti itu, saya coba lagi Mangai. Iya, gagal lagi. Terakhir kali itu tahun 2020. Corona itu. Nah, waktu corona itu bapak saya sakit-sakitan terus meninggal tahun 2021 awal. Setelah bapak saya meninggal, saya memutus rantai Mangai. Dalam artian memutus rantai, saya ini punya istilahnya keniatan teguh. Dalam artian saya nggak bakal lagi kembali terjerumus ke jurang yang sesat itu Mangai. Saya begitu. Nah, seketika itu saya memutus rantai. Udah ada teman yang ngajak, ada yang ngasih informasi, tutup, saya nggak mau Mangai. Nah, dikala saya itu memutus rantai itu Mangai, itu ada imbasnya Mangai. Dikala saya tidak mau ingin menjebur lagi ke jurang itu, ke dunia pesugihan, itu imbasnya ada. Tapi kalau saya berani melawan, insya Allah Mangai, saya akan selamat. Tapi kalau saya nggak ada niat untuk melawan itu, ajakan-ajakan yang seperti itu, angin-angin, kabar angin surga seperti itu, angin-angin yang enak itu, ya insya Allah bakal terjerumus lagi. Karena saya di sini punya keniatan. Terus yang saya takutkan, saya mikir, bapak saya juga ngomong begitu, kamu anak satu-satunya, kalau misalkan anak kamu diambil mau apa? Tuh, itu yang bikin saya kuat itu omongan itu. Nah, di situ memang imbasnya sangat-sangat kerasa. Saya itu malas, Mangai. Dalam artian beraktivitas, saya biasa pagi ke gerasi itu sampai memutuskan saya itu Mangai, sampai nggak mau kerja. Saya mau tanya sedikit di sini Mas John. Iya. Jadi pesugihan itu sebenarnya nyata atau nggak nyata?
Ya jadi saya begini. Menurut Mas John ya. Nyata. Contohnya banyak. Yang berhasil. Yang berhasil. Contohnya banyak. Banyak yang berhasil atau yang enggak? Ya banyaknya sih yang enggak Mangai. Banyaknya sih yang enggak. Yang berhasil ada segelintir orang. Cuman kan dari mulut yang segelintir orang ini Mangai. Yang tidak tahu-tahu itu terbujuk. Terbujuk inginlah. Orang itu seperti itu bisa. Bahkan saya ocek sedikit ya Mangai. Bahkan di situ ada orang yang berhasil dari istilahnya dunia pesugihan. Yang dulunya saya juga pernah ke tempat itu. Dulunya tuh saya pernah ke tempat itu. Dia kayaknya sekarang Mangai. Berarti kan ke tempat itu tuh saya dulu Mangai. Kalau dia lebih dulu dari saya mungkin dia sekarang kayaknya kan istilahnya lebih duluan dia daripada saya. Saya dapat kabar Mangai. Sekarang masih kaya? Masih kaya. Tapi memang pesugihan itu aman Mangai. Aman. Ada pesugihan aman ya? Ada. Ada. Jadi dibilang pesugihan aman jangan enak-enak Mangai. Jadi harta anak cucu cicit kita itu udah dirampas semua sama dia Mangai. Jangan anak-enak. Besok anak cucu cicitnya itu bisa nggak menikmati. Miskin gitu? Iya. Karena rizkinya sudah diambil semua. Meski nggak ada tumbal? Iya. Itu kan ngambil milik haknya anak cucu saya Mangai. Jadi setelah saya tinggalkan dunia itu yang saya katakan tadi imbasnya itu malas Mangai. Imbasnya malas tidak mau kerja. Cuman alhamdulillah Mangai saya punya istri itu sabar dan nerimalah apa adanya gitulah. Dalam artian dikasih ya diterima, nggak dikasih ya nggak apa-apa diam gitu. Nah di situ saya tuh bener-bener malas untuk beraktivitas, bener-bener malas. Kata istri saya, Mbak kalau nggak kerja sih cari kegiatan apa atau apa, kata istri saya bilang gitu. Kegiatan apalah kata saya tuh. Nah pas salah satu senior saya Mangai, salah satu senior saya ya memang senior lah udah sepuh lah. Kalau saya katakan dia tuh udah nggak layak di jalan tuh mungkin karena faktor tuntutan lah, tuntutan dari apa saya nggak tahu. Sebenarnya sudah nggak layak hidup di jalan. Itu senior saya dulunya itu. Waktu itu datang ke rumah, John antar bapaknya, saya kan manggil dia tuh bapak ya. Karena dia sepuh. Antar bapak John ya bisa beli. Antar mandi pak. Awal bilangnya gitu. Udah nanti gini aja. Uang kas yang pegang kamu. Ya. Nanti kalau ada sisanya kita bagi dua aja. Bilang gitu. Sekarang orangnya udah meninggal Mangai. Terus oke lah pak kata saya tuh. Muat apa kata saya tuh ya. Muat apung ya, bilangnya gitu. Apung tuh pakan lele tuh Mangai, pakan lele. Saya izin dulu ke istri mau ngawal kata saya tuh. Berangkat apa? Ya nggak berangkat sih, cuman ngawal aja. Ini kan kasihan sepuh kata saya tuh. Lantas saya tuh beres-beres baju Mangai. Kata senior saya itu bawa bajunya jangan banyak-banyak kayak mau pindahan aja nggak apa-apa lah. Karena saya udah pirasat nggak enak tuh Mangai. Bisanya pirasat nggak enak, badan lagi nggak enak aktivitas, ini ada yang nyamper gitu. Jadi aral tuh Mangai. Bisa aralnya gini Mangai, saya tuh. Di sisi lain iya saya harus bertanggung jawab sama istri saya. Kan di hadisnya juga kan ada laki-laki itu harus bertanggung jawab Mangai ya, dan menjaganya. Kata Al-Qur'annya begini Mangai, arizalu kaumun ala nisa kan kayak gitu kan. Seorang lelaki itu harus menjaga wanitanya kan gitu. Saya ingat ke situ Mangai. Jadi lah capek apa, ya nggak capek sih orang saya waktu itu di rumah terus. Jadi malas-malas juga saya paksain Mangai. Malas-malas juga saya paksain. Berangkatlah. Setelah berangkat, muatnya di mana Pak? Kata saya tuh. Muatnya di ya salah satu pakan ternak di kota Cirebon Mangai. Masuk muat. Itu beres-beres malam jam 9 malam itu beres. Kalau di pakan pabrik pakan-pakan begitu kan muatnya 24 jam Mangai. Gak ada berhentinya. Itu terus. Muat terus.
Ya, berangkat itu beres-beres itu jam 9 malam. Berangkat itu baru datang ke sini, Mae. Baru datang ke salah satu pasar yang ada di Cirebon Utara, Celangcang. Dari pabrik baru ke daerah Celangcang dia udah ngorok, bawa mobil. Minggir kata saya itu ya. Tuh. Minggir kata saya itu. Aduh, iya John, itu baru berapa kilo, Mae? Dari pabrik ke pasar Celangcang itu ya sekira kurang lebih 5 kiloan lah, 6 kiloan. Udah ngorok, udah. Waduh, kata saya tuh. Seandainya dia bawa kenek, terus keneknya nggak bisa bawa mobil, ini parah ini. Memang usianya sudah sepuh. Saya yang bawa, Mang. Dari pasar Celangcang itu saya yang bawa. Dia tidur, kakinya ke atas, ngorok-ngorok. Ya saya yang bawa. Itu saya di daerah Jatibarang itu saya berhenti. Di situ kan ada masakan makanan samping gereja itu, di situ kan ada gereja, ada tukang masakan itu, situ masakannya lumayan lah. Saya berhenti, apa John? Kempong, kata saya itu ya, kempong, cuy dingin cuy kata saya itu. Dia turun. Saya makan, dia nggak makan. Bapak makannya apa? Dia kata si ibunya itu, penjual nasi itu. Enggak, saya nggak makan, saya bikin kopi aja. Dia nggak makan, saya makan makanya. Habis makan, duduk sambil ngademin depan doh. Ya kurang lebih setengah jam. Ayo Pak, berangkat kata saya tuh. Berangkat. John, saya masih ngantuk, yang bawa kamu aja. Wis turu baik kata saya tuh. Belakang saya rapihin makanya. Saya rapihin, Pak. Turu yang buri baik kata saya tuh. Akhirnya dia tidur di belakang, Mae. Tidur di belakang, jendela kiri tutup, kunci. Saya bawa mobil sendirian. Nah, nyampe daerah Cikalong. Ya, nyampe di daerah Cikalong berhenti. Dia kan punya istri orang situ, Mae. Punya istri orang situ. Berhenti John. Cikalong Cikampek, Cilamaya. Di Cikalong Cilamaya. Saya minggir, dia pulang ke istrinya, Mae. Dia pulang ke istrinya, mandi-mandi, saya tungguin Mang. Aduh gak datang-datang orangnya. Saya nyampe Cikalong jam 3. Berangkat jam 9 dari Cirebon. Gak datang. Datang jam 12 siang coba Mang. Jam 12 siang sama istrinya, dibonceng sama istrinya bilangnya begini. John, berangkatnya nanti malam lagi John ya. Waduh kata saya tuh. Saya dipeyem di situ, saya ditape di situ. Jadi saya nungguin lagi. Nah, maghrib saya ke rumahnya Mang. Saya udah nggak tahan, jenuh saya Mang. Saya ngomong sama dia, Pak mangkat Pak, kata saya tuh. Berangkat pelah, jenuh kata saya. Oh iya berangkat. Dia berangkat pamit sama istrinya. Dia yang bawa. Tak masuk timbangan Jatisari. Keluar lewat Jomin sampai Kelari. Di daerah Kerawang Timur ngantuk lagi Mang. Bawa dari Cilamaya ke Kelari, Kerawang Timur deket, udah ngantuk lagi. Minggir, saya yang bawa. Saya ambil jalur Bantar Gebang Mang. Saya ambil jalur Bantar Gebang Cilengsi. Nah habis Cilengsi saya belok kiri daerah Cibarusa situ. Ambil jalan ke situ. Saya bangunin. Pak, saya nggak hafal jalan sini. Ini bukan gandeng Mang, bukan gandengan, engkelan. Kurang lebih itu 10:30 Mang, 10:30 malam. 10:30 malam. Nah, dia tuh masuk. Jadi saya ingat betul Mang, jalannya ingat betul saya. Mau masuknya tuh terowongan kereta api. Terowongan kereta api masuk. Nah, begitu masuk ya jalannya sih jalan desa Mang, jalan desa cuman agak lebar. Nah di situ senior saya itu ngomong begini, John matanya saya ini kurang, ini jalan-jalan kecil, jalan desa, ini bawa. Saya nggak tahu Pak alamat ini, udah pokoknya jalan aja terus aja, udah nggak ada jalan lagi. Nah ada pasar, nanti kamu ambil kanan. Ambil kanan itu terus aja mentok, nanti kamu di sana ketemu sama waduk, udah tanya sama orang situ tahu semua, Pak Haji Anu gitu. Kira-kira jauh nggak Pak? Ya kurang lebih 8 kiloan lah. 8 kiloan kurang lebih. Saya yang bawa Mang.
itu saya yang bawa. Nah waktu dia ngomong nanti di pasar kamu yang ambil kanan, jangan yang terus, kata dia bilang begitu. Nah saya sebelum pasar itu Mang Ai sempat ngomong, sempat berhenti. Ada orang lagi koprek tuh Mang Ai, lagi ngeronda, saya berhenti turun. Saya ngomong, Pak, kalau alamat ini di mana? Saya bawa surat jalan Mang Ai ya. Alamat ini di mana? Ya itu senior saya ngorok aja di mobil, ngorok nggak bangun, nggak tak bangunin, memang sengaja, kasihan. Dibaca sama dia, oh nanti kalau ada pasar belok ke kanan. Nah belok kanan tuh terus mentok nanti ketemu dengan danau. Ini bawa pakan ikannya? Iya kata saya gitu Mang Ai. Masih jauh nggak Pak? Ya kurang lebih 500 meteran lah, nanti ketemu pasar di sana. Nah begitu saya, ya udah Pak terima kasih, kata saya kan gitu Mang Ai ya. Saya berangkat lagi. Begitu berangkat lagi pas pasar tuh jalannya beloknya tuh nggak ke kiri Mang Ai. Si yang belok ke kanannya tuh nggak ke kiri lah gitu. Nggak ke kiri si pasar itu. Harusnya saya ambil yang kanan, saya yang terus. Saya lewat terus Mang Ai. Saya nggak ngelihat pasar, enak aja terus saya tuh. Makin lama kok ini makin sepi penduduk saya tuh Mang Ai. Cuman saya nggak curiga Mang Ai karena jalannya masih aspal. Jalannya itu masih aspal. Jadi saya nggak curiga sama sekali, nggak. Berangkat terus saya tuh. Perasaan tuh jalan semakin nggak enak Mang Ai. Terus penduduk nggak ada. Ya. Yang tadinya saya pakai 4 Mang Ai. Kok minta oper 3. Berarti kan jalan agak gitu. Terus 3 tuh panjang Mang Ai. Kok semakin lama penduduk nggak ada, larinya ke pinus-pinus Mang Ai. Beberapa pohon pinus tuh ada berjajar. Kok ada pinus? Mungkin ini udah dataran tinggi ya Mang Ai. Itu jam berapa? 1:30 Malam. malam ya. 1:30 malam. Udah sepi ya? Udah sepi Mang Ai. Cuman pasar itu belum ramai. Bisanya saya labas tuh. Nah mobil udah minta 2. Kata saya tuh wah ini makin berat nih nanjaknya saya tuh. Kok ada pinus-pinus, berarti ini udah dataran tinggi. Cuman yang bikin saya berani lewat terus karena dia ngomong gini. Di sana tuh nanti bongkarannya di dekat waduk. Ini buat para petani ikan yang ada di situ, maksudnya danau gitu tuh Mang Ai. Jadi saya mikirkan begini Mang Ai. Iya, yang namanya danau ya pasti jalannya beginilah Mang Ai. Sampai akhir mobil nggak kuat pakai 1 saya Mang Ai. Kira-kira 500 meter nggak sampai 1 kilo itu ambles Mang Ai. Bus digas kok ngaur gitu Mang Ai. Begitu saya turun, wadah udah setengah Mang Ai. Banyak tuh. Yang sebelah kanan, yang kiri enggak. Yang kanan yang ambles. Nah di situ saya lihat jam. Tadi waktu saya nanya tuh 1:30. Nah nyampe lokasi lokasi yang saya ambles itu udah jam 2 lebih mau 2:30 Mang Ai. Saya tuh di situ. Waduh. Si bapak senior saya bangun. Nah apaan ya? John apa? Mobil ambles kata saya gitu. Dia turun. Wah kelewatan. Bilangnya gitu. Harusnya kamu jangan yang lurus. Harusnya kamu yang kanan. Ya saya bilang ya saya gak mau disalahin Mang Ai. Ya bapaknya tidur aja kata saya tuh ya. Emang kamu gak nanya? Nanya kata saya tuh nanya sama orang yang lagi ronda keliling 2an tuh. Ngomongnya kurang lebih 500 meter bilang gitu. Nah terus saya aneh. Kok saya udah jalan lama nih gak ngelihat pasar kata saya tuh gitu. Nah terus dia bilang memang di belokannya nggak ke kiri gitu loh Mang Ai. Pertigaannya nggak ke kiri. Mau masuk ke waduk itu Mang Ai nggak ke kiri. Kalau Mang Ai pernah main ke situ pasti tahu lah nggak ke kiri lah belokannya tuh. Terus kata dia wah yaudah tidur di sini bilangnya gitu. Nanti saya pagi-pagi ngebel ke Pak Haji yang punya barang. Karena di surat jalan kan tertera Mang Ai. Nomor teleponnya itu. Dia bilang sama saya, John tidurnya di dalam aja dingin. Ini gunung. Jangan di luar.
Saya maksa mangai. Saya nih waktu jalan juga jarang sih tidur di dalam kabin itu jarang mangai. Kayak sesak tuh, kayak nggak enak. Pak bangun dulu saya mau ambil kardus. Saya ambil kardus mangai. Saya naik ke atas, tidur di risplang saya tuh. Tidur di risplang. Risplang tuh di mana Mas? Risplang tuh jadi kalau truk itu di atas kabin itu ada risplang mangai. Tempat nyimpen terpal gitu tuh. Oh baknya itu, sambungan bak itu. Iya itu namanya risplang, tempat nyimpen terpal. Dulu waktu saya masih nyupir juga itu biasa tempat tidurnya kenek. Kenek saya kalau tidur di atas. Berarti terbuka ke atasnya? Terbuka. Dingin dong? Ya dingin. Karena saya tuh gak betah kalau tidur di kabin tuh mangai. Saya naik ke atas, saya tidur di atas. Bawa apa? Sarung saya ke atas. Saya pikir udah 2:30 menjelang pagi mangai. Tapi minta ampun itu mangai, gangguan makhluk astral itu minta ampun mangai. Minta ampun itu. Itu pertama ya mangai. Yang pertama nih itu. Saya hampir loncat mangai. Hampir loncat. Udah kayak pasukan apalah gitu mangai. Geruduk. Banyak mangai. Anak kecil semua. Wajahnya seperti apa? Gak jelas karena saya di atas risplang. Dari risplang ke bawah kan kurang lebih kan 3 meter itu mangai. Sedangkan posisinya gelap. Cuman dia itu berjalan seperti manusia. Cuman kecil. Gak tinggi, gak besar. Kecil. Pakai baju? Pakai. Ya pakai baju, ya pakai celana. Ya ada juga yang gak pakai baju, gak pakai celana, ada juga. Gitu. Saya pikir mangai, dia itu ingin hanya sekedar lewat lah, karena mobil saya berhenti di situ tuh. Saya pikir dia hanya sekedar lewat. Ternyata waktu dia lewat pas di mobil saya itu dierok mangai. Mobil segitu besarnya, mobilnya aja coba bayangin, mobilnya aja 7,2 ton. Nah, terus muatannya 18 ton. Itu udah berapa? Nah di situ si anak kecil ini bisa ngerok mangai. Ngerok dirog sama anak-anak kecil. Itu di situ saya hampir terkencing-kencing mangai. Hampir terkencing-kencing. Saya mau loncat gimana? Jadi yang ada rasa takut dag-digdug di sini. Saya bawa sarung mangai. Plek sini aja udah. Ditutup mukanya itu sambil kemulan gitu tuh sarung ngeringkut. Mobil udah nggak bergoyang agak lama itu. Itu saya kerasa mangai. Di dada tuh kerasa. Di dada kerasa banget. Suara langkah gejogan langkah itu blek. Itu kerasa di sini mangai. Kerasa sampai teg gitunya tuh kerasa. Nah, cuman sosok tersebut ini saya nggak lihat atasnya mangai. Nggak lihat atasnya. Maksudnya ke atasnya wujudnya seperti apa itu saya nggak lihat. Saya ngelihat wujud kakinya aja. Itu 4 langkah. Dari langkah pertama bleg. Terus langkah kedua saya lihat, Masya Allah. Itu pakai celana komprang itu mangai. Cuman atasnya saya nggak lihat. Terus bleg yang ketiga, terus bleg yang keempat itu nggak ada, udah lenyap. Si makhluk tersebut. Lenyap aja. Nah, setelah makhluk itu udah lewat, saya tuh perasaannya tuh mau turun gak berani gitu. Nah, udahlah tahan aja lah. Terus agak lama kedengaran mangai. Kedengaran di musola tuh. Bangun, asola. Alhamdulillah pagi ya mangai. Saya tuh sebentar lagi mau adzan nih saya tuh. Kuat berarti ya. Nah kresek mangai. Saya lihat itu dibilang apa ya? Dibilang macan kecil.
dibilang kecil kayak macan. Jadi kecil-kecil Mang, segini-segini tuh. Poleng-poleng tuh, segini. Itu ada yang runtun bawa anaknya. Ada yang sendirian, banyak lah. Hampir puluhan lebih kayak. Macan kecil-kecil itu yang disebut apa itu, macan kebon dan macan apa. Jadi setelah macan itu pergi, ya alhamdulillah sampai pagi Mang. Sampai pagi hari mulai terang saya turun, tinggal mikirin Mang. Ini gimana caranya? Nah, senior saya ngebel sama yang punya barang Mang. Ini saya mobilnya ambles setelah lewat pasar. Ya udah nanti dipok aja bilangnya gitu. Kata yang punya barang. Sebelum mobil pok-pokan datang Mang, sebelum mobil pok-pokan datang, itu yang saya nggak ngerti, ada seorang bapak-bapak itu bawa bedil Mang, bawa tembakan. Berarti kan bapak-bapak tersebut kan naik gunung itu sebelum mobil saya bebas Mang. Atributnya juga atribut orang berburu tuh Mang. Saya tuh lagi pusing mikirin, aduh gimana ya. Mobil bebas jauh dari warung. Habis itu dia datang ke kruk jalan kaki tuh kedengaran karena pakai sepatu bot Mang. Cuman dia sendirian, gak bawa temen, sendirian. Ingat sekali saya itu Mang. Nanya sama saya. Mau bongkar di mana? Mau bongkar di sana, barangnya Pak Haji. Saya bilang gitu. Oh, barangnya Pak Haji. Kok bisa gini sih? Iya, kata saya tuh itu bapaknya tidur, senior sayanya kata saya tuh. Jadi yang tahu alamatnya dia harusnya dari pasar belok, saya malah ambil yang terus karena dia tidur nggak tahu. Memang dia belum bangun Mang. Iya kan kudu nama sancana pasar aja ya belok kanan kayak kita ketemu dengan waduk sama danau bilangnya gitu. Iya Pak. Dari situ siang datanglah mobil pok-pokan Mang sambil bawa nasi. Nih Jeng, kenek supir aja makan dulu. Dikirain saya keneknya dia gitu Mang. Naik supir makan dulu ya dikasih makan sama mobil yang ngepok. Dibukain terpalnya terus barangnya dipok. 3 kali pakai kol diesel tuh. Pakai kol diesel 3 kali. Yang pertama 6 ton, yang kedua 6 ton, yang ketiga 6 ton. Itu kan cuma 18 ton Mang. Nah begitu barang kosong jam 11 siang. Mobil didorong pakai buntut gitu, pakai mobil yang dipok itu Mang. Greng bisa naik gitu, mobil naik. Dan naik cari kata yang ngepok itu kan dia orang situ Mang, jadi kan apal gitu medan situ. Di sana ada tanah yang agak lega jadi bisa buat muter bilangnya gitu. Nah, sebelah kanan seingat saya jurang Mang. Terus saya maju, saya muter. Nah, setelah saya muter pulang lagi turun. Bosnya ke situ teken surat jalan cap udah. Nah, waktu saya turun di pangkalan truk Cikalong Wetan, Warung Jati tuh Bang, di situ ada namanya Warung Jati di Cikalong Wetan itu. Itu ngebel, bos tuh ngebel, diangkat sama senior saya tuh. Nanti kamu pulangnya ke Cikampek, bawa pupuk buat kecepu Mang. Buat kecepu, waduh saya mikir saya capek lagi nih Mang. Saya capek lagi ya memang sih dia itu udah ngomong nanti uang makan sisanya bagi 2 gitu. Bilangnya kan gitu. Jadi dari situ saya ke Cikampek Mang. Ke Cikampek diantriin mobil. Setelah panggilan muat saya muat. Muat pupuk cuma 16 ton waktu itu buat ke Cepu, daerah Cepu. Setelah maghrib itu keluar dari Cikampek, ya berhenti lagi di Cikalong Cilamaya itu. Berhenti lagi dia pulang ke istrinya. Saya ngomong Mang Epa jangan lama-lama pulangnya kata saya tuh. Saya juga mau pulang kata saya tuh.
Enggak aja sebentar. Ya memang sebentar itu. Dia memang sebentar. Itu jam 10 tuh udah keluar lagi. Ngajak berangkat, ayo berangkat. Ya udah berangkat. Nyampe ke Cirebon. Berangkat jam berapa Pak? Kata saya tuh. Berangkat sore aja bisa asar aja. Saya kan pulang dulu makanya. Itu kan nyampe jam 5 pagi ke Cirebon tuh. Saya pulang dulu. Uang makan saya belum dikasih sama supir saya itu, senior saya itu. Terus setelah asar saya berangkat lagi. Saya nunggu dia. Gak datang-datang. Mobil kan ditaruh di pom bensin makanya. Akhirnya dia datang jam 5-an. Datang, mulailah berangkat ke Cepu makanya. Berangkat ke Cepu. Ini memang makanya perjalanan tuh horor banget tuh makanya. Jadi perjalanan tuh yang ke arah barat, ya saya istilahnya ada kontak sama makhluk astral. Ya ini yang ke arah Cepu juga begitu makanya. Berangkatlah, mulai berangkat tuh jam 5. Berangkat, klek. Yang bawa saya, tak jos makanya sama saya, udahlah saya gak pikiran lah. Istilahnya banyak meledak ya udah gak apa-apa lah, kata saya bilang gitu. Biar jangan tidur aja gitu kan. Itu jam 2 pagi makanya. Parkiran Panundan daerah Batang tuh. Masuk parkiran Panundan saya tidur. Blak. John ngantuk dah iya. Yus tidur. Nah dari situ saya cuma 2 jam tidur makanya. Bangun jam 4. Pak bawa tas saya tuh. Dia yang bawa. Saya masuk roban, alas roban turun. Nyampe di daerah Wirosari makanya. Itu Wirosari dengan Blora kan dekat. Setelah Wirosari terus langsung Blora terus Cepu kan itu. Di Wirosari itu saya ingat. Wirosarinya sebelum pasar, sebelum terminal itu di Wirosari itu. Saya ngantuk makanya. Itu maghrib lah, mau maghrib saya tuh ngantuk. Wah ngantuk Pak, matanya ngantuk kata saya tuh. Akhirnya dia bangun. Dia yang bawa, saya yang di kiri. Saya tidur. Dia bawa makanya. Tahu-tahu dia udah minggir di Blora makanya. Udah masuk kota Blora. Ya berarti kan dekat, Cepunya udah dekat. Udah masuk kota Blora. Saya tuh bangun. Udah Blora kayak. Udah Blora kata saya tuh. Udah. Saya tuh tidur lagi makanya. Blek tidur lagi. Keluar dari kota Blora itu setelah percis sebelum maghrib percis minggir. Nah begitu minggir itu saya nggak dibangunin makanya. Saya nggak dibangunin minggir, nggak tahu mobil berhenti nggak tahu. Saya nggak dibangunin tidur. Memang mungkin dia nggak beranilah bangunin saya mungkin dari kan saya setut dari Semarang ya sampai ke Wirosari. Dia minggir selepas dari kota Blora itu minggir kan kalau itu makanya kalau jalur Blora ini kalau udah lepas jalur Blora dari Blora ke Cepu itu banyak hutannya makanya yang disebut hutan Blora itu udah lewat kota Bloranya nyampe ke Cepu itu banyak hutan situ hutannya panjang agak panjang. Nah begitu dia minggir dia nggak membangunin saya mungkin dia nggak berani lah mungkin wah ini si John mungkin capek gitu. Masih sore lepas isya lah itu masih sore. Dia buka pintu mobil, dia duduk, bruk gitu kan kerasa mak ya. Saya bangun, terus mandek dah Pak. Jadi, kata saya tuh, iya jetos ngopi, wis turu maning je, melas kata supir saya. Turu maning bae tidur lagi kasihan kamu. Pikir saya perut saya masih kenyang emang gitu. Dia berangkat. Mau berangkat tuh di starter nggak bisa mobilnya mangai. Di starter dong ngok. Aduh kata saya. Beri bensin Pak. Kontrol jengking kabinnya dijengking mangai. Dilihat bendiknya apa diketok-ketok. Tetap aja mangai ngak. Copot aja akinya copot. Kata saya tuh nanti jangan dicopot dulu dari sana nggak pernah ngadat kok nyampe sini ngadat. Jadi saya nggak dicopot mangai. Saya cari kabel, tes dulu prot. Cih iya. Akinya sowak mangai.
Berarti mandek berhenti di sini lama tak Pak, kata saya. Lama aja. Kamunya nggak bangun-bangun, kata saya. Udah ngecek aki soak. Udahlah ngopi aja dulu, kata saya itu ya. Ngopi. Begitu ngopi, kenapa Pak mobilnya? Kayaknya akinya Bu, kata senior saya tuh. Lalu si tukang warung itu ngasih tahu, ada Pak. Setelah nanti saya panggilin ojek ya saudara saya, kata si tukang warung itu Mangai. Nanti tukang ojek juga tahu habisnya hutan ini tuh, hutan jati ini habisnya nanti ada, saya kurang ingat Mangai, kampung apa itu saya kurang ingat. Memang di situ ada bengkel penyentruman aki tapi bukan bengkel Mangai. Jadi khusus di rumah tuh, karena daerah situ masih ada yang pakai cas aki gitu Mangai. Listriknya tuh ada yang masih dari aki. Memang hutan jauh kanan kiri Mangai. Memang hutan. Nah, kata saya udah Bu nanti dulu Bu saya ngopi dulu kata saya. Saya ngopi Mangai. Begitu saya ngopi. Si tukang ojek dibel sama pemilik warung tersebut. Rene iki ono sing njaluk tulung. Bilangnya gitu. Terus ojeknya datang. Udah jangan dicopotin aja akinya disetrum paling 3 jam. Lama-lamanya ya udahlah, ini uangnya kata saya tuh, kasih uangnya saya tuh. Nah, saya bilang Mas ada pora, kata saya itu bilangnya ada pora Mas, ora ente alas iki yo ono kampung ono desa, nah aku desa kono, saya nggak paham itu daerah apa Maya. Dari jalan utama Blora Cepu ya masuknya kurang lebih 6 kiloan Maya, masuk ke kampung itu. Makanya saya nggak paham itu kampungnya kampung apa. Nah itu 8:30 Mangai, 8:30 malam. Tadi saya angkat aki Mangai. Setelah angkat aki saya dibonceng. Itu memang saya ngorok tuh Mangai, ngorok tuh apa ya. Dahak lah gitu, batuk-batuk. Motor berangkat, ya itu masuk hutan Mangai. Masuk hutan Blora ya itu yang jalur dari Blora ke Cepu itu. Jalur itu, hutan Blora itu. Itu masuk, saya lagi dahak Mangai. Naik motor tuh, dibonceng naik motor tuh sama ojek saya dahak. Nah, si tukang ojek itu ngomong Mangai, ngomong begini. Pak lagi batuk ya Pak? Iya angin mungkin ya. Tadi sama saudara saya aja di warung gak minta dikerok. Udah nanti aja pulang ngecas aki baru dikerok kata saya biar enak. Ya kurang lebih alasnya itu hutannya Mangai. Hutannya itu kurang lebih setengah jam lebih lah, hampir 1 jam. Ya lumayan sih, lumayan jauh. Nah saya tuh dahak Mangai. Batuk terus saya tuh. Nah udah ngeriak begini Mangai. Saya meludah Mangai. Di situ saya meludah. Trot gitu. Begitu saya meludah, persis habis meludah itu Mangai. Di situ ya di jati-jati lah gitu, namanya hutan jati di situ di Jati Blora. Nah itu Mangai selang beberapa menit setelah saya meludah Mangai, badan tuh kayak gimana ya, langsung pertama merinding, begitu merinding panas dingin langsung Mangai. Nah, setelah panas dingin itu di situ saya mulai kacau Mangai, mulai kacau. Si aki Mangai ini, si aki saya ini, si aki mobil ini. Yang tadinya digitu, diangkat sama saya Mangai. Diemban. Nah, saya udah gak sadar bahwa aki digendong sama saya udah gak sadar itu Mangai. Udah gak sadar. Tukang aki itu rumahnya masuk gang Mangai. Mau belok ke gangnya si rumahnya tukang aki itu, saya di stop Mangai. Maksudnya ojeknya tuh di stop. Di stop sama bapak-bapak, ya kata tukang ojeknya Mangai. Saya di situ udah mulai kacau sih soalnya Mangai, udah mulai kacau. Saya di stop, terus ditanyain, kamu bawa penumpang dari mana? Sama bapak-bapak tersebut Mangai. Saya bawa penumpang dari warungnya kakak saya yang di sana sebelum masuk Alas Jati iki, bilang.
Aku ki melas, akine ora kuat tekor, jadi tagawarene pengen disetrum kuning mase. Bilangnya begitu dia tuh. Lewatin di, yo lewat alas kono, bilangnya gitu, alas wetan. Setelah itu turun, saya diturunin mangai. Begitu saya diturunin itu, tingkah laku saya itu seperti monyet. Kata yang melihat. Cuman saya kan lain lagi di sananya ceritanya mangai. Tingkah laku saya itu seperti monyet. Gini, garuk-garuk. Bahkan di situ ada kata si tukang ojek, karena waktu itu saya nggak sadar. Kata si tukang ojek itu bilang begini. Bahkan ada orang duduk mangai. Ada orang duduk di situ. Selayaknya tuh saya tuh monyet, dipetanin mangai. Si orang duduk itu dipetanin. Dicariin kutunya tuh mangai. Jadi seolah-olah saya tuh tingkah lakunya seperti monyet mangai. Kata yang sadar. Itu kan saya nggak sadar mangai. Saya nggak sadar. Dipetanin. Nah, alhamdulillahnya mangai. Ada. Jadi bapak-bapak yang nyetop si tukang ojek itu tahu bahwa saya itu ada yang ngerangkep mangai. Istilah katanya kesambet mangai. Nah, sambil nyetrum akinya sambil disetrum, saya ditambahin mangai sama bapak-bapak yang ada di situ. Diremenin, istilahnya diapain ya? Diurusin lah saya itu. Sedangkan nyetrum aki kan 3 jam mangai. Saya diremenin di apa? Nah, itu di situ di istilahnya di kenyataannya saya di sana beda lagi mangai. Jadi saya itu kesambet dibawa ke sana, dibawa ke alamnya dia gitu mangai. Saya itu. Nah, setelah itu beres mangai, saya itu beres mangai. Istilahnya mau keluar gitulah, mau keluar. Nah, setelah saya keluar, setelah saya sadar, ditanya mangai sama si bapak-bapak tersebut. Itu sampai jam kurang lebihnya ya sampai jam 12:30 mangai. Dari jam 9. Adu gotot sama saya tuh. Si bapak-bapak yang ada di kampung tersebut itu mau ngeluarin saya tuh sampai 12:30. Mungkin mereka bukan orang sembarangan lah gitu. Mereka itu juga tahu dalam bidang spiritual. Akhirnya saya sadar. Nah, sadarnya saya mangai, ingat saya mangai. Saya itu mau sadar itu, jadi seolah-olah tuh saya tuh gelap mangai, gelap, nggak bisa ngelihat apa-apa, gelap aja. Cuman posisinya sadar. Yang tadinya saya berbaur dengan makhluk seperti itu, tiba-tiba makhluk seperti itu nggak ada mangai. Yang ada itu gelap gulita, gelap. Kata orang Cirebonnya mah peteng dedet gitu. Gelap gulita. Nah, setelah gelap gulita itu dalam telinga saya itu saya mendengar mangai. Ada yang membisiki lapat gitu lah. La ilaha illallah. Itu dari kejauhan. Nah, lapat itu yang membisiki saya itu semakin dekat, semakin berada di telinga saya mangai. Nah, ternyata saya itu lagi ditalkin. Telinganya tuh mangai sama bapak-bapak yang ada di situ. Nah, dari situ terus mata saya itu buka, itu melihat cahaya sedikit mangai, plenit. Dari cahaya sedikit itu lama-lama biur. Alam biasa lagi gitulah, ada rumah, ada bapak-bapak, ya ke alam dunia nyata lagi. Nah, ditanya sama si bapak-bapak tersebut, saya nggak menanyakan namanya mangai waktu itu, nggak sampai panjang lebar. Intinya saya selamat aja sudah bersyukur dan berterima kasih sama bapak-bapak yang ada di situ gitu loh mangai. Jadi saya nggak sempat nanya bapak ini siapa gitu loh. Nah, dari situ begitu blur, ya bukan blur, kembali lagi ke alam semula. Saya ditanya mangai, saya itu ditanya begini mangai, kamu di sana ketemu sama siapa? Aduh Pak, saya susah ngejabarinya. Soalnya kata tukang ojek, saya di situ, kamu tuh di sini tuh, seolah-olah kelakuan kamu tuh kayak kerak, kayak ketek.
Ada orang duduk, langsung dicariin kutunya. Ada orang lagi duduk, ini pindah ke sini cariin kutunya sambil dimakanin gitu tuh Mangai. Berarti kan sifatnya kayak kera Mangai. Nah, tukang ojek menjelasin kayak gitu, saya ngomong, ya itu di sana saya itu bergaul dengan sosok-sosok kera. Sosok-sosok kera itu Mangai. Di sananya itu saya bergaul, cuman berapa hitungan jam loh Mangai. Hitungan jam. Nah, bisanya saya balik lagi kembali karena hari di sana mau mulai terang Mangai. Di sini masih jam setengah 1, jam 1. Di sana matahari udah ada Mangai di alam sana tuh. Nah, setelah matahari di alam sana keluar, itu dia bubar Mangai. Nah, bubarnya kera itu saya itu mendengar lapad la ilaha illallah yang tadi itu, baru saya sadar. Nah, ditanya sama si bapak yang nambahin saya, yang nyembuhin saya begini, kamu kerasanya mulai kerasa nggak enak waktu kamu di mana? Waktu saya meludah. Saya bilang gitu Mangai. Waktu saya dibonceng sama si ojek tersebut, adiknya ibu tukang warung, motor jalan, dapat beberapa waktu kemudian, itu saya meludah ngeriak. Gitu. Nah, kesalahan kamu di situ. Bisa kesalahan kamu di situnya gimana, Pak? Ya kamu ngeriak bangsa itu lagi ada di situ, Mang. Jadi kena ludah saya gitu loh, Mang. Kena ludah saya dia tuh nggak nerima. Sedangkan yang saya ludahi dengan cara tidak sengaja itu istilahnya siluman kera yang lagi gendong anaknya. Makanya Aki itu saya gendong gitu Mangai. Gitu. Ya mungkin balas-balasannya dia gitulah. Nah, dari situ langsung saya dibawa ke sana. Nah, Aki udah beres, sekarang Akinya dibawa pulang. Nah, kamu ingat-ingat waktu kamu meludah di mana? Bilangnya gitu Mangai. Insya Allah saya ingat Pak, kata saya tuh. Nah, kamu nanti mobilnya kalau udah lewat situ kamu berhenti. Merinding Mangai itu. Merindingnya, kamu berhenti, kamu bawa baju satu setel, simpen di situ Mangai, sebagai jaminan. Nah, habis itu udah beres, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih Mangai ya sama si warga, ya bukan satu orang sih Mangai, banyak warga di situ. Pada kasihan sama saya, alhamdulillah tuh Mangai. Warga tuh pada kasihan ke saya, wah sing hati-hati Mas, sing hati-hati aja. Saya pulang lagi Mangai bawa Aki. Nah, saya bawa Aki itu waktu pertama berangkat sih tukang ojek ngejak ngobrol Mangai. Nah, pas pulangnya itu tukang ojek ngejak ngobrol sama saya, takut saya ngelamun lagi nantinya gitu. Saya tuh inget-inget Mangai, di mana waktu saya meludah, di mana waktu saya meludah. Terus inget saya, wah iya di tempat itu gitu Mangai. Saya ciriin langsung tempatnya. Saya kembali ke mobil, warung udah tutup. Kata senior saya, John, suwe pisan pipen, bara-bara kita beli mati be untung. Saya bilang begitu. Jadi kalau bahasa itunya sih gini Mangai, lama-lama gimana, untung saya nggak mati, saya bilang gitu. Nah, lantas saya pasang akinya, udah beres akinya, ceker jalan mobil jalan. Saya ingat-ingat Mangai tempatnya Mangai. Saya ingat-ingat tempatnya. Nah, di sini, di depan berhenti. Saya bilang, ada apa? Mau kencing. Saya nggak jujur Mangai, nggak jujur sama senior saya. Saya mau abis mengalami kejadian tersebut nggak jujur. Kencing kata saya, turun, ambil tas, bawa baju sesetel Mangai, bawa baju sesetel. Ini kata saya tuh, tebus bilangnya gitu. Ini tebus saya. Disimpan di situ di bahu jalan Mangai ya. Disimpan di bahu jalan, saya naik lagi. Senior saya bilang, kenapa kelambinya jadi tinggal sebagian? Biarinlah kata saya gitu. Pas nyampe ke Cepu pagi itu masuk Cepu. Ya jam 4-an lah, deket ya. Masuk Cepu jam 4-an. Masuk ke gudang, bongkar. Nah, waktu di gudang itu Mangai, waktu bongkar pupuk, memang aura itu masih ada Mangai.
Aura itu masih ada. Kalau aura takut sih nggak ada, cuman lemes mangai. Badan tuh lunglai. Nah, badan lunglai sampai istilahnya saya punten-punten mangai. Buang air besar ya punten ya, nggak sampai bersih lah gitu. Pakai celana jatuh lagi mangai. Pakai celana jatuh lagi. Nah, di situ senior saya takut mangai. Senior saya takut. Terus beres bongkar, ada bel lagi. Di bel lagi suruh lari ke Demak, suruh muat kapuk buat bongkar di sini di Cirebon. Nah, kalau muat kapuk itu tingginya minta ampun mangai, tingginya minta ampun. Nah, sedangkan senior saya tahu, saya waktu di bongkaran cepu aja pakai celana jatuh lagi, pakai celana jatuh lagi. Nah, dari situ senior saya minta dikirim orang mangai, saya udah nggak sanggup. Nah, setelah orang datang, dari Cirebon dikirim ke Demak, terus muat, akhirnya saya cerita mangai. Waktu nyetrum aki itu bisanya lama gini, sampai saya itu untuk nebus itu ya pakai baju itu. Kalau enggak istilahnya ditebus, diputus, itu saya bakal didempetin terus mangai. Itu masuknya saya fisiknya kuat mangai. Nah, waktu ngasih baju kan istilahnya saya itu baru disembuhin sama warga sekitar, jadi masih ada power mangai. Setelah itu kan jauh lagi dari warga desa tersebut, yaitu nempel lagi ke saya. Terus saya dikasih bacaan sama bapak tersebut, ini kamu kalau kerasa zikir ini aja 11 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu aja mangai. 11 kali. Makanya waktu dari cepu saya pakai celana jatuh lagi, udah nggak kuat lah. Senior saya merhatikan. Nah, waktu itu saya di sini nggak diem mangai. La haula terus 11 kali, la haula 11 kali, ulang lagi. Itu di situ mulailah sedikit sehat lagi. Itu lagi mungkin pengaruh itu menjauh lah. Nah, padahal waktu di Demak itu, waktu memuat kapuk dari Cepu ke Demak, itu saya udah sehat mangai. Akhirnya kapuk dimuat. Nah, di perjalanan itu saya baru cerita mangai. Bahkan saya sampai dibawa istilahnya ke alam lain lah yang wujudnya keras semua. Masih ingat? Ya itu mangai, seingatan saya persis gini, mau arah ke Cepu mangai. Itu hutan semua mangai. Itu hutan, ya masuknya hutan Blora. Dulu kan Cepu kan masuknya ke Blora. Mitosnya apa di daerah situ? Kurang mengerti mangai. Saya kurang mengerti mitosnya. Cuman ya yang saya alami seperti itu. Jadi ya saya dengan secara tidak sengaja meludah. Nah, sedangkan di situ ada makhluk yang saya tidak ketahui. Gitu loh mangai. Jadi intinya mah dimanapun tempatnya, mau di hutan, mau di kota, intinya mah ya harus waspadalah, dalam artian harus jagalah jangan sembrono lah mangai. Karena dari peristiwa saya itu, kalau nggak ada orang baik di situ atau bapak-bapak yang di desa itu yang saya menyetrum aki itu, ya mungkin saya tahu jadi apa. Apakah kerasukan saya nyampe ke Cirebon kan nggak tahu mangai. Untung ada bapak-bapak tersebut, istilahnya ada warga desa tersebut lah, saya benar-benar terima kasih saya mangai. Berarti warga di situ udah tahu ya? Udah tahu, makanya saya mau masuk ke gang itu langsung di stop. Ini kamu mau kemana? Mau servis aki? Ini penumpang siapa? Ya ini sana, supir sana. Mobilnya rusak di warung saya. Turun. Saya diturunin. Nah begitu saya turun, kata si tukang ojek sama bapak-bapak, kalau ngelihat orang yang jongkok tuh saya senang, langsung didatengin, langsung dipetanin gitu mangai. Cari kutu seperti layaknya kera lah. Itu. Karena ludah itu mangai. Oke. Jadi sembarangan, apalagi mungkin kencing ya? Apalagi kencing sembarangan gitu. Memang di situ hutannya rada itulah. Istilahnya angker. Jalannya kecil ya, angker lah. Kelihatannya angker. Sampai sekarang masih sepi ya situ? Sekarang masih sepi. Sekarang juga masih sepi daerah situ. Daerah
Blora ke Cepu itu. Oke. Nah itu pengalaman Mas John tahun berapa itu? Kemarin belum lama itu. Masih 2021. baru ya? Jadi ini lepas dari pesugihan, nggak ada Iya. pesugihannya. Saya kalau pakai tata krama dia nggak kelihatan kan. Jadi saya keder sendiri makanya. Bingung sendiri saya. Kok Mas John masih takut aja padahal udah bulak-balik ke dunia lain ya? Ya itu kelemahan manusia itu. Kelemahan manusia itu. Waktu ketemu Dedemit Iya, itulah. biasa-biasa aja. Itu makanya di situ. Kan rata-rata begini makanya. Kalau waktu saya melakukan ritual pesugihan, itu ada niatan kuat makanya untuk merubah hidup saya makanya. Jadi ngomong kasarnya, kalau saya ketemu sama istilahnya bangsa begituan, bangsa Dedemit, dalam artian saya mau jadi apa, mau ditelan juga mau, yang penting niat saya, tujuan saya tercapai. Ya, jadi Kalau- kaya. Kaya itu saya mah. Nah kalau yang seperti ini kan istilahnya secara tidak sengaja malah. Spontan ya? Spontanitas. Kalaupun saya kontak dengan dia, dia itu tidak mengharapkan saya datang ke dia. Beda dengan makhluk-makhluk pesugihan. Saya datang ke dia ya memang dia itu mengharapkan saya gitu Mang. Jadi istilahnya kalau saya punya tujuan berarti gini aja contohnya. Mang mau tujuan ke sana, mau ke orang itu pasti kan Mang kenal. Mentalnya siap. Iya, mentalnya siap, segala-galanya siap. Ini secara tidak sengaja yang ini. Oke. Jadi pesannya berhati-hati, Gitu, waspada ya. Waspada Mae, terus Jaga tingkah laku. Jaga tingkah laku, terus jangan lupa berdoa sebelum kita melakukan aktivitas apapun lah. Apalagi di jalan itu bahayanya besar. Jangan lupa untuk berdoa, minta keselamatan gitu sama yang Maha Pencipta gitu kan. Manusia sih hanya bisa ikhtiar, hasil bener enggaknya kan tergantung yang di atas kan gitu. Oke. Mas John, terima kasih. Ya, Kisah baru lagi ya, selain pesugihan. Akhir kata, Mang Ai dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.